Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu game catur paling brutal yang pernah dimainkan oleh Iren Karisma Sukandar. Lawan Iren di game ini adalah Natalia Zhevskaya. Iren memulai dengan E4, lalu hitam bertahan dengan pertahanan Sisilia. Iren kemudian mengembangkan kuda F3, lalu D6. Setelah itu D4, tantangan pertukaran pion. Pion makan pion, kuda makan pion. Selanjutnya, kuda menyerang pion. Di posisi ini, Iren mengembangkan kuda C3 sesuai dengan teori. Lalu, Natalia Zhevskaya mendorong A6. Ini adalah Cecilia Najdorf. Permainan kemudian berlanjut. Gajah G5 menyerang kuda. Dan di posisi ini, hitam memilih untuk mendorong E6. Dengan demikian, gajahnya siap untuk keluar dan bisa rokade. Iren melanjutkan permainan dengan pion F4. Lalu kuda B ke petak D7, menteri F3. Selanjutnya, pion mengusir gajah. Gajah mundur ke petak H4, lalu gajah E7. Sepertinya hitam sudah siap rokade. Di posisi ini, Iren memutuskan untuk rokade di sayap menteri. Itu artinya Iren akan menyerang dan membongkar sayap raja hitam. Di posisi ini, Natalia Zhevskaya memainkan langkah agresif. Pion G5 menyerang gajah. Pertukaran pion terjadi dan Natalia Zhevskaya tidak mengambil pion. Di posisi ini, dia menyerang menteri. Langkah ini adalah sebuah kesalahan. Iren Karisma Sukandar kemudian melakukan kalkulasi dan Iren memutuskan untuk mengambil kuda, membiarkan menterinya dimakan. Hitam mengambil menteri, tetapi Iren lagi-lagi mengambil gajah. Kali ini, menteri hitam terancam. Oleh karena itu, menteri menyingkir ke petak A5, lalu pion makan kuda. Natalia Zhevskaya tidak bisa rokade karena pion menghalangi raja. Di posisi ini, Zhevskaya coba untuk mengaktifkan bentengnya ke petak G8. Lalu Iren menempatkan gajahnya di petak F6. Selanjutnya, hitam mengeluarkan gajah petak gelap dan Iren mengeluarkan gajah D3. Natalia Zhevskaya kemudian menyerang gajah, tetapi Iren menjaga gajah dengan pion. Hal ini sekaligus mengancam benteng. Tekanan pion-pion Iren membuat hitam terpaksa mengorbankan bentengnya dan mengambil gajah. Setelah itu, pion makan benteng. Iren, meskipun tanpa menteri, dia unggul kualitas. Natalia Zhevskaya kemudian menyerang dengan menteri G5, skak. Raja menyingkir, lalu menteri makan pion. Kuda terancam, begitupun dengan pion. Di posisi inilah, alih-alih menyelamatkan kuda atau pion, Iren Karisma Sukandar memainkan langkah brilian. Benteng ke petak G8. Apabila menteri makan kuda, maka benteng G8 skak setelah raja makan pion, benteng hitam akan jatuh. 4 perwira melawan menteri dan juga gajah. Analisa engine menunjukkan bahwa putih betul-betul unggul. Apa yang akan terjadi jika di posisi ini menteri makan pion? Maka benteng akan tetap ke petak G8, skak. Raja tidak bisa lari, menteri harus menutup skak. Setelah benteng makan menteri, raja makan benteng. Putih menang 2 perwira. Tentu saja, Natalia Zhevskaya telah memperhitungkan hal itu. Oleh karena itu, Natalia Zhevskaya mengambil pion dengan raja.
Sekarang Zevskaja siap untuk makan kuda. Di posisi ini, Iren Karisma Sukandar lagi-lagi membuat langkah brilian. Langkah itu adalah kuda ke petak F5 memberikan skak. Apabila pion nekat makan kuda, maka kuda D5 skak ster. Setelah raja ke petak E6, kuda makan menteri. Raja bisa makan kuda, tetapi gajah C4, benteng C8, dan benteng makan pion, skak. Raja mundur, lalu benteng makan gajah. Kalaupun raja makan benteng, maka gajah mundur D3. Putih menang 1 perwira. Oleh karena itu, pengorbanan kuda ini tentu saja tidak boleh diambil. Apabila menteri makan kuda, maka gajah juga akan makan menteri. Natalia Zevskaja terpaksa melarikan rajanya ke petak F8. Iren kemudian melanjutkan permainan dengan kuda makan pion, ancaman pada pion B. Oleh karena itu, gajah C6 memberikan tekanan pada pion F. Lalu Iren mengadu gajah. Di posisi ini, Natalia Zevskaja menyerang kuda. Lalu, pion A3 dimainkan oleh Iren, sebuah langkah yang tidak tepat. Di posisi ini, menteri F4 adalah langkah terbaik untuk hitam. Namun, hitam memilih menteri mundur ke petak E7 untuk memberikan tekanan tambahan pada kuda. Tentu saja, Iren punya langkah balasan yang sangat bagus. Di posisi ini, gajah ke petak H7 dia mainkan, membiarkan benteng untuk makan kuda. Apabila hal itu terjadi, maka skakmat. Natalia Zevskaja tidak gegabah. Dia memilih menteri ke petak H4. Dengan demikian, raja bisa lari. Akan tetapi, Iren kemudian memainkan benteng ke8. Skak pun tetap terjadi. Raja kemudian menghindar ke petak E7 dan benteng makan benteng. Di posisi ini, apabila raja makan benteng, maka kuda F5, skak ster, putih akan menang dengan begitu mudah. Natalia Zevskaja betul-betul tertekan. Dia masih belum menyerah. Gajah kemudian makan pion dan menyerang benteng. Di posisi ini, Iren tidak menyelamatkan benteng, tetapi justru mengorbankan benteng lainnya. Skak pun terjadi. Apabila raja makan benteng, maka kuda F5, skak ster. Setelah gajah makan benteng, kuda makan menteri. Oleh karena itu, menanggapi serangan ini, Natalia Zevskaja membawa rajanya lari ke petak F6. Namun selanjutnya, Iren mengambil pion. Raja terancam. Apabila raja lari, maka gajah akan jatuh. Natalia Zevskaja kemudian menyerah.